Phoenix The Hardest Radio Station. Hai, ada Dodio Sandra yang akan nemenin kamu. Dan hari ini Doi pengen kenalin ke kamu. Ini adalah garis-garis cantik anak-anak remaja yang mencoba sesuatu boleh dibilang yang baru. Karena basically mereka adalah teman-teman yang ada di Bali. Aku bakal ngobrol hari ini kenalin ke kamu GNO atau Girls Night Out. Ada siapa saja? Hai. Hai. GNO, coba kita kenalan dulu ada siapa saja? Dari aku ya, aku Keish, leader dari GNO. Lanjut. Hai, nama aku D, aka DI. Aku sebagai manajer sini. Thank you. Hai, aku Zasha, ZSA. Aku lead vocal and lead dancer di GNO. Oke, mestinya ada satu lagi adalah Vio. Iya, Cuman benar karena banget. sesuatu dan lain hal, Vio tidak bisa gabung sama kita. Baris, oke, kita ngobrol aja dulu ngomongin tentang GNO. Yang berarti kalian semua adalah aslinya emang tinggal di Bali? Benar banget. Ya, benar banget. Oke, walaupun asal orang tua campuran dari mana aja, tapi base-nya adalah tinggal di Bali. Nah, aku kalau sama Case pernah ngobrol ketika Case merilis single. As a single, bukan as a GNO ya. Nah, Case, bagaimana akhirnya kamu, karena kamu juga leader di sini, ngebentuk GNO, dan bagaimana kamu tetap ada di solo project plus girl band? Kalau untuk ngebentuknya itu aku di scout sama Kak Sai, itu produser kita, dan khususnya juga guru vokal aku, Vio dan Za. Jadi kita bertiga itu guru vokalnya sama Kak. Nah, produser kita itu ada dari Jakarta, namanya Mas Tori dari Gas Musik. Itu kasih kasih ide mau bikin girl group gitu. Terus Kak Sai itu kasih tahu deh ke Zasa, Vio, dan aku mau apa enggak. Terus Kak Sai juga bilang nggak bentrok juga, karena pasti nanti bakal disisip-sisip aku solo juga. Jadi it's a good challenge for me as well. Jadi gas deh aku. Oke. Masuk aja deh, nggak apa-apa gitu. Oke, kalau buat Case ini adalah challenge, tapi buat yang lain juga ini challenge, karena yang lain aku belum pernah menginterview, aku juga nggak tahu backgroundnya Di dan juga Za kan. Kalau Di, kenapa akhirnya kamu mau memutuskan gabung girl band pula, yang mungkin itu kayak grouping, kamu harus tahu karakter ABC gitu? Jadi kalau aku sendiri nih, aku kan beda dari mereka. Kalau mereka itu dari guru vokal. Kalau aku ini dari teman SD-nya Sasa, dan aku lebih fokus di dance daripada di nyanyi. Okay. Nah, jadi mereka kan fokusnya ke nyanyi gitu. Jadi mereka lagi nyari yang fokus ke dance, dan akhirnya Sasa ngechat aku lewat DM, dan akhirnya tertarik nih, kayaknya challenging banget, dan baru pertama kali kan masuk sesuatu hal yang baru gitu. Jadi ayo aja lah gas gitu. Oke, karena kamu fokus di dance dan kamu cukup pede bahwa bisa lah, toh juga sama Sasa juga temenan gitu ya. Oke, kalau Sasa berarti kamu kan akan ketemu sama vokal dan juga dance. Apa yang bikin kamu ini ngerasa oke, ini menarik, atau mikir lama dulu sebelum akhirnya kamu approval bahwa kamu gabung di GNO? Kalau aku sih waktu itu ngerasa kalau misalnya grup ini menarik ya. Jadi kayak interesting banget dan challenging buat aku. Jadi aku memutuskan untuk ikut. Oke, yang paling kamu rasa menarik apa? Bisa ngedance-nya kah, atau nyanyinya, atau ngerasa karena berempat ramean nanti kalau salah dikit nggak ada yang tahu juga, atau gimana? Kalau aku sih mikirnya karena grup K-pop juga lagi kayak populer. Oke. Dan juga kayak seru aja gitu karena nyanyi sambil dance. Sangat challenging banget. Oke. Tapi kalau K-pop girls yang kalian suka siapa? Beda-beda nggak? Sasha siapa? Aku ITZY sama Blackpink. ITZY sama Blackpink. Oke. Kalau Di? Kalau aku Twice sama BTS. ITZY sama BTS. Oke. Kalau Case? Kalau aku suka banget sama 21. Terus apa ya? Apa dong? Oh, aku lagi suka sama TXT. Red Velvet. Oke. Baik, referensi kalian
banyak ya berarti ya. Tapi kan otomatis ketika dari Korea atau girl band K-pop itu juga banyak. Terus Indonesia juga yang kemarin-kemarin atau muncul di 2020 atau 2021 kayak 2-3 girl band juga muncul. Otomatis kalian juga diomongin. Kalian sudah siap belum dibandingkan dengan, gak usah ke Korea dulu deh, sama yang di Jakarta? Aku yang jawab. Oke. Kalau compare gitu ya Kak, it's really okay for us karena pasti orang compare karena kita bukan girl group yang pertama di Indonesia atau gimana. Karena banyak kan girl group di Indonesia, cuman kita pastinya lebih beda dari yang lain gitu. Jadi kita mau jadi kita sendiri, diri kita sendiri gitu. Oke. Kamu kan tadi bilang adalah karena kita beda dari girl band yang lain. Kalau boleh tahu apa bedanya menurut kamu? Kalau menurut aku kita suka hip hop ya. Dan suka hip hop. kita tipe grup yang nggak terlalu girly. And kita lebih ke hip hop and rap and swag. Oke. Jadi fun fact-nya adalah kalian lebih hip hop, lebih swag, lebih R&B, lebih beda aja gitu, nggak girly gitu ya tadi ya. Oke. Nggak girly banget. Oke. Pesan dari produser atau manajemen kalian sebelum akhirnya take vokal apa? Awal. Oke, sebelum kita menentukan lagu yang kalian ingat banget, pesan mereka apa ke kalian? Dari saya dulu deh. Pesan gimana nih Kak? Pesannya misalkan kamu sudah kan komitmen awal kalian udah jadi girl band. Pesan yang paling kamu ingat dari mereka apa? Dari Bekalan. produsernya sih, Ya. Yang pertama tuh jangan nyerah dan coba kalau misalnya sana kita, apalagi ini pengalaman termasuk pengalaman pertama ya buat single. Jadi jujur waktu itu nervous, agak nervous. Jadi kayak diyakinkan bahwa bisa kita pasti. Jangan gampang menyerah, nervous harus diatasi. Kalau di saat itu gimana? Pas walaupun kamu mungkin nggak banyak part take vokal, cuman ikut nana-nana dikit gitu, atau gimana aja? Kamu ada ikut? Kalau aku sendiri sih paling ingat tuh kayak ya pasti kita bisa gitu, pertama kali ikut project kayak gini, terus kayak baru pertama kali dari Bali, apalagi grup dari Bali, pasti kita bisa bawa nama kita dengan baik dan kedepannya gitu bakal jadi baik gitu loh. Dan Diana juga baru pertama kali masuk ke dunia recording, dunia musik gitu kan. Dulu emang waktu kecil sih emang ikut musik ya, tapi nggak dilanjutin, cuma lebih fokus ke dance. Tapi sekarang kan jadi kayak pertama kali masuk dunia recording, dan kayak dari kakak produser juga kayak semangatin, jadinya bisa, dan ada kemauan sendiri kayak bisa kayak gitu. Harus bisa gitu ya. Case. Nah, kalau kamu kan ini bukan yang pertama gitu, karena as a soloist kamu juga udah. Pesan yang disampaikan apa? Gak boleh ego atau gimana mungkin? Karena kan aku sebagai leadernya, jadi kalau misalnya teman-teman down, aku tuh harus yang paling tekun gitu. Dari produser mereka bilang, kamu misalnya teman-teman udah first step ahead, kamu udah harus 2 step ahead. Itu berlaku dari latihan, berlaku dari apa, itu tuh aku harus gimana ya, jadi contoh buat teman-teman yang lain gitu. Walaupun emang kadang pressure ya, pasti sebagai leader nggak boleh telat, nggak boleh apa, nggak boleh ini, harus ingetin. Jadi itu sih yang dibilang. Terus pas recording itu sih produser kita bilang kalau kita just be yourself gitu. Aku penasaran, Girls Night Out merilis single Girls Night Out. Itu yang ciptain siapa? Apa namanya? Maksudnya leader Case, dan penggarapannya kan otomatis berempat nih, nggak bisa ego sendiri. Aku pengen ada begini segala macam. Yang paling ribet ikut serta dalam project ini siapa aja? Apakah Case mendominasi? Case sangat mendominasi. First project kali ya, jadinya Keisha yang mengambil dulu, mungkin kedepannya kita bakal berempat bakal bareng-bareng. Tapi ini sih kalau dari pengerjaan itu aku juga didampingin banget sama Kak Sai, produser kita, sama guest musik. Jadi pertama itu aku tiba-tiba dikasih track gitu, track kosong ya, dari kakak-kakak dari Jakarta, Mas Tori and Kak Sai.
Terus Kak Sai bilang, ayo Kish, kamu kan bisa buat lagu, coba dong kamu buat lagu rap, coba aja, nanti aku bantuin Kak Sai, nanti Kak Sai bantuin. Terus akhirnya aku deh yang handle sama Kak Sai gitu. Oke. Tapi kalau sound-soundnya emang udah ada gamelan Balinya dari awal yang dikasih Kak Sari lagi. Kak Sari. Kak Sai atau kamu yang masukin? Oh enggak, jadi sound gamelan itu kita ada collab sama Kak Rivovo. Oke. Jadi pas kita recording itu juga kita nggak tahu kalau bakal ada sound gamelan juga ya kan, guys? Ya, waktu pertama kali itu musik yang dikasih tuh nggak ada gamelannya musik. Jadi kayak dari awal sampai akhir tuh nggak ada gamelan. Terus tiba-tiba kita dikirim ada sound gamelannya. Jadi tiba-tiba aja gitu. And itu bagus banget jatuhnya pas dance break dikasih gamelan tuh Indonesia banget. Cocok banget lagi. Oke, kalian puas intinya sama hasilnya itu ya. Dan tampaknya juga penikmat musik kalian juga puas karena beberapa komen mereka di YouTube juga puas. Jadi ya memang itu momen yang pas. Tapi perasaan kalian ketika dapat komentar-komentar positif itu seperti apa? Senang banget, bersyukur. Bersyukur. Oke. Berarti PR juga untuk next single, kira-kira bikin apa lagi kan itu ya? Oke. Setelah ini rilis, kalian sekarang untuk next sudah prepare apa? Untuk next itu kita banyak sih project-projectnya, dan yang pasti kita bakal comeback untuk single kedua yang pasti lebih beda and lebih fresh dan swag juga pastinya. Itu aja deh spoilernya. Oke, next berarti akan lebih fresh, lebih swag, lebih JNO. Oke. Guys, thank you so much hari ini udah ngobrol sama Doi, sudah cerita sama Kak Doi juga. Dan sekali lagi buat Phoenix, jangan lupa request lagu mereka di Phoenix Radio Bali. Dan tetap tune in hanya di Phoenix Radio Bali. Oke? Doinya pamit, terima kasih banyak. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Terima kasih Kak. Ya, enjoy ya. Iya Kak. Bye.